Satria adalah seorang pemuda 16 tahun, siswa kelas 11 di sebuah SMA negeri di pinggiran kota. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya, Pak Husen dan Bu Hasanah, di sebuah rumah sederhana. Meski sederhana, rumah itu terasa hangat, penuh suara tawa dan aroma masakan rumahan yang selalu menggugah selera. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, rumah kecil itu sudah dipenuhi aktivitas. Suara sendok beradu dengan wajan, langkah cepat Bu Hasanah di dapur, dan suara Pak Husen yang tengah menata barang dagangan ke dalam karung membuat rumah itu seperti mesin kecil yang bekerja tanpa henti. Satria selalu bangun pukul 5. Setelah merapikan tempat tidur, ia mandi, lalu mengenakan seragam putih abu. Abunya yang sudah disetrika rapi oleh ibunya. Ia kemudian membantu sebisanya mengangkat dus berisi mie instan, membenarkan tali rafia pada karung beras, atau sekadar menyapu depan rumah. Meski kedua orang tuanya sibuk bekerja di pasar, mereka selalu sempat berbicara sebentar dengan Satria setiap pagi. "Belajar yang benar ya, Tri. Jangan ikut-ikutan teman yang aneh-aneh," kata Pak Husen sambil mengangkat karung 10 kilogram ke motor tuanya. "Iya, Pak," jawab Satria sambil tersenyum. Bu Hasanah juga tak pernah absen berpesan, "Sarapan dulu. Jangan kosongin perut, Nak." Meskipun sederhana, Satria merasa rumah itu adalah tempat ternyaman di dunia. Setiap hari setelah Satria berangkat sekolah, Pak Husen dan Bu Hasanah menuju pasar tradisional. Mereka memiliki kios kecil yang menjual sembako, beras, gula, telur, minyak, mie instan, sabun, dan kebutuhan pokok lainnya. Kios mereka tidak besar, tapi bersih dan teratur, hasil kerja keras Bu Hasanah yang selalu menata ulang dagangan agar terlihat rapi. Sementara itu, Pak Husen mengurus stok, bongkar muat barang, dan sesekali mengantar pesanan pelanggan. Keduanya bekerja dari pagi hingga sore, membanting tulang demi masa depan Satria. Meskipun lelah, di wajah mereka selalu terpancar kebanggaan ketika berbicara tentang anak semata wayangnya itu. Setelah sarapan, Satria mengunci pintu rumah, lalu berjalan menuju rumah Ayu, tetangganya yang hanya berjarak 3 rumah. Ayu adalah sahabat Satria sejak SD, seumuran, teman sekelas, dan kadang juga partner belajar. Ayu keluar dari rumah sambil merapikan kerudungnya yang tersingkap. "Udah nunggu ya? Udah nunggu ya? Maaf lama," katanya seperti biasa. "Enggak kok." "Kok, yuk jalan," jawab Satria. Mereka berjalan kaki melewati gang kecil, deretan rumah-rumah penduduk, dan kemudian menyusuri jalan utama yang tidak terlalu ramai. Perjalanan sekitar 10 menit itu selalu mereka isi dengan berbagai obrolan. Tugas sekolah, guru yang lucu, teman yang aneh, hingga mimpi masa depan mereka. Kadang mereka tertawa keras, kadang saling membodohi, membuat tetangga yang melihat hanya bisa tersenyum karena sudah terbiasa dengan kelakuan dua remaja itu. Sekolah mereka adalah SMA negeri yang cukup besar. Gerbangnya tinggi dengan cat krim yang sedikit kusam. Di halaman sekolah, suara siswa bercampur dengan teriakan pedagang jajanan pagi yang mangkal tak jauh dari sana. Satria dan Ayu biasanya tiba sebelum bel masuk. Mereka menyimpan sepatu di rak, mengganti sepatu sekolah, lalu masuk kelas. Di kelas, suasana selalu hidup. Ada teman yang sibuk membaca buku,
Ada yang masih mengantuk, ada yang ribut sendiri. Satria duduk di bangku tengah, tempat favoritnya, karena tidak terlalu mencolok, tapi juga tidak terlalu jauh dari papan tulis. Pelajaran dimulai. Kadang Satria fokus, kadang ia berusaha keras menahan kantuk, terutama saat pelajaran sejarah jam pertama. Di kelas matematika, ia sering bekerja sama dengan Ayu yang lebih cepat menangkap pelajaran. Saat istirahat, mereka duduk di kantin sekolah, makan bakso kuah atau roti isi sambil membahas PR yang menumpuk. Guru-guru mengenal Satria sebagai siswa yang sopan, rajin, meski tidak selalu menjadi yang paling pintar. Namun, ia punya satu kelebihan. Ia tekun dan tidak pernah menyerah. Setiap pulang sekolah, Ayu dan Satria kembali berjalan bersama melewati rute yang sama. Ketika ada PR sulit, Ayu biasanya datang ke rumah Satria. Mereka belajar di meja kayu, di ruang tamu, sambil ditemani teh hangat, racikan buhasana. Hidup Satria mungkin sederhana, namun setiap harinya penuh harapan dan cita-cita yang diam-diam ia simpan untuk masa depan. Beberapa tahun berlalu sejak masa SMA yang penuh tawa, PR bersama, dan perjalanan pagi di gang kecil menuju sekolah. Satria dan Ayu akhirnya lulus SMA, melanjutkan kuliah di kampus berbeda, namun tetap menjaga hubungan baik sebagai sahabat. Setelah wisuda, keduanya mulai memasuki dunia baru, dunia kerja. Namun, di kota yang berbeda. Setelah lulus dari jurusan manajemen, Satria diterima bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan distribusi besar. Setiap pagi, Satria berangkat dari kos kecilnya di pinggiran kota. Kamar sempit, namun rapi, dengan kemeja-kemejanya digantung di belakang pintu. Rutinitas Satria kini berubah. Bangun jam 5 pagi, membuat kopi saset, mengecek email kantor dari laptop butut miliknya, dan bersiap ke kantor naik motor matic bekas. Di kantor, Satria bekerja di ruangan penuh komputer dan tumpukan berkas. Ia bertanggung jawab memeriksa data barang masuk, laporan distribusi, hingga menginput laporan harian. Meski kerjanya melelahkan, ia selalu melakukannya dengan fokus, mengingat pesan ayahnya, kalau kerja, jangan setengah hati. Nama yang kamu bawa adalah nama keluarga. Siang hari, ia makan di warteg dekat kantor, bercampur dengan suara klakson jalanan kota yang tak pernah sepi. Di malam hari, ia biasanya video call dengan orang tuanya di rumah, menanyakan apakah toko sembako hari itu ramai atau tidak. Kehidupan Satria sederhana, tetapi penuh tanggung jawab. Sementara itu Ayu, setelah lulus dari jurusan pendidikan bahasa Indonesia, diterima sebagai guru honorer di sebuah SMP negeri. Setiap pagi, Ayu dengan hijab rapi dan tas besar berisi RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, berjalan dari kos putri ke sekolah. Kesehariannya di sekolah, mengajar dengan sabar, memperbaiki tugas murid, menenangkan anak-anak yang ribut, membuat materi ajar kreatif agar muridnya tidak bosan, dan sesekali menggambar poster motivasi untuk ditempel di kelas. Murid-murid sangat menyukainya karena Ayu mengajar dengan kelembutan dan senyum yang tidak pernah hilang. Setelah pulang sekolah, Ayu sering ke perpustakaan kecil dekat kosnya, menyelesaikan tugas sekolah dan memperbaiki nilai muridnya. Meski gajinya belum besar, Ayu menjalaninya dengan syukur. Dalam kesunyiannya, ia sesekali teringat hari-hari berjalan kaki bersama Satria dulu. Kini, Satria dan Ayu menjalani hari di kota yang berbeda. Satria dengan rutinitas kantoran yang padat, Ayu dengan dunia pendidikan
yang penuh emosi dan dinamika murid. Mereka sesekali saling mengirim pesan. "Gimana kerjaanmu hari ini?" "Capek, tapi seru." "Aku juga." "Semangat ya." Ya, meskipun tempat tinggal mereka kini berbeda kota, pertemanan masa SMA tetap terjaga. Meski jarak mulai mengatur ritme cerita mereka. Beberapa bulan setelah mereka bekerja di kota yang berbeda, hubungan Satria dan Ayu tetap hangat. Bukan hubungan pacaran, tapi lebih seperti dua sahabat yang saling mengingatkan bahwa hidup harus dijalani dengan hati yang kuat. Malam-malam tertentu, mereka saling bercerita tentang pekerjaan, capeknya hidup di perantauan, dan kerinduan kecil pada kampung halaman. Namun, tanpa mereka sadari, hidup sedang menyiapkan kejutan. Suatu pagi, kantor pusat mengumumkan restrukturisasi. Banyak posisi digabungkan. Beberapa karyawan dipindah tugaskan. Nama Satria tiba-tiba termasuk dalam daftar. Ia diminta pindah ke kota yang sama tempat Ayu tinggal. Satria terkejut. Ia sempat terpaku lama. Ada rasa deg-degan, bahagia, sekaligus cemas. Namun ia menyimpan berita itu untuk dirinya terlebih dulu. Kalau ini takdir, biarlah mengalir, gumamnya. Di sekolah tempat Ayu mengajar, ada satu wali murid yang sering memperhatikan dedikasi Ayu. Seorang guru muda, lembut, agamanya baik, dan ayah tunggal dari seorang anak perempuan. Belakangan, Ayu dipanggil oleh kepala sekolah. "Ayu, ada seseorang yang ingin mengenalmu lebih dekat. Dia wali murid kelas 7 BIT," kata kepala sekolah. Ayu terdiam. Pucat, bukan karena tidak suka, tapi karena tak siap. Ia merenung berkali-kali. Ayu sangat menghargai Satria, tapi mereka tak pernah terikat janji apapun, tak pernah bicara tentang masa depan, hanya persahabatan yang lama. Malam itu, Ayu menatap layar ponselnya. Nama Satria muncul di notifikasi. "Yah, kamu selalu muncul di waktu yang rumit," batinnya. Satria tiba-tiba mengirim pesan. "Yuk ketemu di alun-alun minggu depan. Ada hal penting yang mau aku bilang." Ayu membaca pesan itu lama sekali. Hatinya bergetar. Ia takut berharap, namun ia membalas, "Iya, kita ketemu." Hari itu, hujan rintik-rintik. Ayu datang lebih dulu, memegang payung kecil. Matanya mencari-cari sosok Satria. Dan dari kejauhan, Satria berjalan dengan wajah yang berbeda. Dewasa, letih, tapi seperti membawa keputusan besar. Saat mereka akhirnya duduk berhadapan, Satria membuka suara. "Ayu, aku dipindah tugas ke kota ini." Ayu terkejut. Ada kebahagiaan kecil yang ia sembunyikan. Tapi sebelum ia sempat merespons, Satria melanjutkan, "Aku kesini bukan hanya untuk bilang itu. Aku mau pamit." Ayu tersentak. Satria menarik napas panjang. "Aku diterima beasiswa ke luar negeri 2 tahun. Berangkat bulan depan. Dan aku harus fokus ke sana. Aku gak akan sempat mikirin hal lain." Ayu menunduk. Hatinya retak pelan. Dia tersenyum kaku. "Jadi, kamu mau pergi jauh?" Satria mengangguk. Iya. Dan saat Ayu hendak mengucapkan sesuatu, Satria berkata pelan, "Terima kasih sudah jadi sahabat baik. Aku gak pernah berani berharap lebih karena aku belum selesai dengan mimpiku." Ayu membeku. Satria tak tahu Ayu datang ke pertemuan itu setelah menolak lamaran wali murid yang ingin mengenalnya lebih dekat. Ayu menolak karena hatinya
sudah lama diam pada satu nama, Satria. Satria, tapi kini segalanya terlambat. Tanpa banyak kata, hanya suara hujan dan langkah yang terasa semakin menjauh. Sebelum berpisah, Ayu berkata lirih, "Teruslah berjuang, Tri. Aku akan mendoakanmu dari jauh." Satria tersenyum samar. "Ayu, kamu perempuan baik. Kelak kamu akan bahagia dengan orang yang tepat." Kata-kata itu terasa seperti pintu yang menutup. Dan begitulah perpisahan itu terjadi. Tanpa pelukan, tanpa janji. Hanya dua hati yang saling memahami bahwa tak semua orang yang singgah ditakdirkan untuk menetap. Di suatu pagi, 6 tahun berlalu, Ayu mengajar di sekolah yang sama. Sekarang ia sudah menikah dengan guru wali murid itu, seorang duda baik hati yang dulu ingin mengenalnya. Sementara Satria kini bekerja di luar negeri. Masih lajang, sibuk mengejar mimpi. Suatu hari, saat membuka email lamanya, Ayu menemukan draft pesan yang tak pernah terkirim dari Satria. Dikirim tepat 1 hari sebelum pertemuan mereka dulu. Pesannya berbunyi, "Ayu, kalau seandainya aku berani, aku ingin kamu tetap ada di hidupku, tapi aku takut menghancurkan masa depanmu. Jadi, kalau nanti aku cuma bisa bilang pamit, itu bukan karena aku tidak sayang. Aku hanya ingin kamu bahagia meski bukan denganku." Ayu menutup email itu perlahan, tersenyum kecil tanpa penyesalan. Ia menatap langit pagi yang cerah dan berbisik, "Terima kasih, Tri. Masing-masing kita sudah menemukan takdir." Dan cerita mereka pun berakhir di 2 jalan yang berbeda. Bukan tragedi, bukan juga romansa sempurna, melainkan 2 perjalanan hidup yang saling mendoakan meski tak lagi searah.